Jis, kita kembali ke tanah air. Indonesia merupakan penghasil tempe terbesar di dunia. Namun sayangnya produksi tempe di negara kita masih kalah higienis dibandingkan negara Jepang, Amerika, dan negara Eropa lainnya. Nah, di episode Hobi Kreasi kali ini, reporter kami Putri akan mengajak Anda berkunjung ke rumah tempe Indonesia untuk melihat proses produksi tempe yang bersih dan ramah lingkungan. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang dibuat dari fermentasi biji kedelai dengan bantuan kapang Rhizopus oligosporus atau ragi tempe. Di Indonesia tercatat sekitar 115.000 pengusaha tempe yang tersebar di Indonesia. Namun faktanya masih sedikit pengusaha tempe yang melakukan proses produksi dengan menggunakan peralatan higienis. Di daerah-daerah contohnya, masih banyak para produsen tempe yang melakukan produksi dengan cara menginjak kedelai dengan kaki agar kulitnya terkelupas. Bahkan di kota-kota besar pun masih menggunakan alat pengupas kulit kedelai yang tidak higienis. Di episode kali ini saya khusus mampir ke Rumah Tempe Indonesia. Katanya di tempat ini tempe diproduksi dengan cara yang berbeda. Tempat ini didirikan sebagai proyek percontohan bagi pengusaha tempe, agar mengubah proses produksi menjadi lebih higienis dan ramah lingkungan. Sekaligus mengubah cara pandang masyarakat secara umum, bahwa tempe dapat diproduksi secara higienis. Ya pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Kota Bogor di Rumah Tempe Indonesia. Dan sekarang saya akan mengajak Anda menyaksikan secara langsung cara memproduksi tempe dengan cara higienis dan ramah lingkungan. Nah, kira-kira seperti apa ya cara memproduksi tempe sesuai standar kesehatan? Langsung saja yuk kita lihat ke dalam. Untuk masuk ke Rumah Tempe Indonesia yang diresmikan tahun 2012 ini, ternyata ada standar operasional prosedur atau SOP-nya. Sekarang saya sudah menggunakan atribut sesuai SOP di Rumah Tempe ini, dan sekarang saya mau bertemu Pak Yanto. Pak Yanto ini adalah kepala produksi di Rumah Tempe. Hai Pak Yanto, gimana nih Pak, sebelum saya ikutan cara memproduksi tempe yang higienis ini, apa nih yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan? Ya, jadi sebelumnya terima kasih. Jadi kalau di Rumah Tempe Indonesia ini SOP-nya sudah jelas dan sangat teratur, makanya untuk mulai produksinya pertama harus cuci tangan dahulu. Setelah cuci tangan baru proses selanjutnya yaitu memakai sarung tangan, terus proses sortasi kacang. Sesuai arahan sebelum melihat proses pembuatannya, saya pun mencuci tangan, menggunakan sarung tangan dan juga masker. Nah, berikut prosesnya. Kedelai disortasi untuk membuang kotoran di dalamnya. Kemudian, kedelai direndam dalam air bersih selama 2 hingga 3 jam. Hingga hasilnya seperti ini. Setelah itu rebus selama 1 jam dalam dandang stainless steel. Dandang stainless steel digunakan agar tempe yang dihasilkan higienis dan terhindar dari kontaminasi logam berat yang berasal dari karat. Dalam proses perebusan, Rumah Tempe menggunakan bahan bakar gas LPG untuk mengurangi dampak polusi yang disebabkan oleh kayu bakar, yang umumnya digunakan para produsen tempe lainnya. Setelah matang, angkat dan pindahkan ke dandang lain, dan rendam selama 20 jam untuk mengurangi kandungan asam di dalamnya. Selanjutnya, kupas kulit ari kedelai dengan mesin pengupas kulit kedelai. Kemudian lakukan proses pemisahan kulit dengan bantuan air bersih, dengan cara seperti ini. Lalu tiriskan, dan mulailah proses pencucian. Pencucian dengan air bersih dilakukan sebanyak 3 hingga 4 kali, untuk menghilangkan kandungan asam dalam tempe.
Setelah itu lanjutkan proses pencucian terakhir dengan air panas. Ya, ini Mbak Putri, ini yang kacang sudah kita cuci bersih. Proses selanjutnya sekarang kita siram air panas. Siram air panas supaya fungsinya Pak? Kandungan air kasamnya, kadar air kasamnya yang di dalam kacang ini hilang sama sekali, dan tempenya akan lebih awet. Lebih awet dan tahan bagus lama berarti ya Pak. kualitasnya. Oke dah, kalau gitu langsung kita siram air panas saja ya Pak ya. Betul. Tiriskan ke meja dan mulailah proses peragian. Karena suhu ruangan di rumah tempe stabil dan terjaga, maka penggunaan ragi pun sangat ekonomis. Per 50 kg kedelai cukup menggunakan 55 gram ragi. Lanjutkan proses packing. Rumah tempe memilih pembungkus plastik karena dinilai lebih higienis dibandingkan pembungkus daun yang berpotensi terkontaminasi bakteri bila tak dicuci dengan benar. Sealer tempe dalam plastik dan lakukan proses pencetakan secara manual. Dan terakhir, masukkan tempe ke dalam ruangan fermentasi bersuhu 30 hingga 35 derajat Celcius selama 25 jam. Secara keseluruhan, proses pembuatan tempe di tempat ini sama dengan produsen tempe lainnya. Namun yang membedakan adalah peralatan yang digunakan, bahan bakar, standar operasional prosedur, dan pemanfaatan limbah akhir. Saya pun lantas bertemu Pak Heri untuk mengetahui lebih jauh tentang dunia tempe. Pak, tempe yang mutunya baik itu yang seperti apa sih memangnya? Tempe itu bisa dibedakan antara tempe yang sebut aja tempe biasa dengan tempe higienis ya. Secara fisik memang terlihat bahwa tempe yang higienis itu dari visual itu lebih putih, lebih bagus, lebih mengkilat gitu ya. Berarti mutunya itu, mutu tempe yang baik itu sebenarnya yang seperti apa? Ya, memang sepintas sulit untuk dibedakan antara tempe yang biasa dengan tempe yang higienis ya. Tetapi biasanya tempe yang higienis itu punya umur simpan yang lebih bagus, punya aroma yang lebih khas gitu kan. Kemudian jelas di dalam tempe sendiri itu tidak akan ada yang namanya batu, kemudian ada kerikil dan sebagainya lah. Pokoknya benda-benda lain selain kedelai. Nah, supaya masyarakat tahu, Pak, gimana sih cara membedakannya tempe secara fisik ya, Pak, yang dibuat dengan cara higienis dan tidak? Kemasan yang ada di rumah tempe ini kami bedakan ya. Jadi memang jarang untuk produksi-produksi tempe yang dalam kemasan itu tertera isi ya. Biasanya orang atau pengrajin itu menjual tempe itu dalam kemasan yang pokoknya per kemasan, per piece atau per bungkus. Kalau kami kemasannya tuh di sini memang ada dua macam, hanya ada 2 macam. Yang satu untuk ukuran 450 gram, yang satunya lagi untuk 300 gram. Yang 300 gram itu biasanya untuk kedelai yang tempe yang berbahan baku organik dan tempe yang berbahan baku kedelai non-GMO. Lalu tadi saya sudah lihat proses pembuatannya dan sangat higienis sekali, Pak. Saya pakai SOP-nya, harus menggunakan boots, harus menggunakan celemek dan masker. Nah, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Rumah Tempe Indonesia kepada pengrajin tempe dalam segi edukasi? Iya, jadi kami menyadari betul bahwa para pengrajin ternyata dengan diberikan latihan, bimbingan itu mereka tuh biasanya begitu 3 hari itu lupa. Tapi begitu mereka melihat sendiri bagaimana layout di dalam rumah tempe, gimana peralatan yang digunakan, gimana SOP yang dijalankan, mereka tuh lebih mengenal. Dan sekarang itu begitu mereka melihat secara langsung, ternyata mereka mudah. Karena mereka kan pada dasarnya mereka itu adalah para pengrajin yang selama ini sudah memproduksi dengan caranya sendiri. Nah, begitu di rumah tempe, bedanya itu memang lebih teliti, dia menggunakan cara-cara bagaimana layaknya menggunakan pakaian yang memang diperlukan untuk dalam proses produksi pangan itu. Pak, higienis dan ramah lingkungan di rumah tempe. Bisa jelasin Pak, ramah lingkungannya itu yang seperti apa sih? Kami di sini memang terkenal rumah tempe atau tempat produksi yang ramah lingkungan.
Anda bisa bayangkan layout yang kami buat ini hampir tidak menggunakan lampu, ya. Jadi seandainya tidak ada lampu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ini kita tanpa lampu udah nggak masalah. Kemudian kami juga semuanya kan kita pakai ventilasi yang cukup, ya. Dengan menggunakan ventilasi yang cukup artinya kita tuh memang suasana di dalam tempat produksi itu cukup nyaman. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah kami memang tidak ada membuang limbah. Jadi limbah yang sudah ada masuk ke pekan biogas, kemudian dari biogas kita dicuci lagi. Kalau istilah kami dicuci, ya. Jadi dicuci, disaring, kemudian setelah disaring itu dimasukkan ke dalam sumur resapan. Dari sumur resapan ini kami ambil lagi. Jadi nyaris tidak ada limbah yang terbuang. Pemirsa, sebagai produsen tempe terbesar di dunia, sudah saatnya Indonesia juga memperhatikan proses produksi yang higienis dan ramah lingkungan. Sehingga tempe yang dihasilkan tak hanya menjadi lauk yang enak, namun juga menyehatkan. Oke Pak, terima kasih.